Difabel dalam peradilan pidana. Analisis konsistensi putusan-putusan difabel. Untuk umum. Penulis Coki Rizda Ramadan SH LLM, Franciscus Manurung SH, dan Aderi Ardan Saputro SH. Coki Rizda Ramadan SH LLM dieja CHOKY spasi RISDA spasi RAMADHAN koma spasi S.H. koma spasi LL.M. Franciscus Manurung SH dieja FRANSISCUS spasi MANURUNG koma spasi S.H. Aderi Ardan Saputro SH dieja ADERY spasi ARDHAN spasi SAPUTRO koma spasi S.H. Penerbit Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia bersama Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia dan Lembaga Bantuan Hukum APIK atas dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice. Cetakan pertama tahun 2016. Buku ini direkam oleh Yayasan Mitra Netra. Buku ini terdiri dari 105 halaman. Kata pengantar. Difabilitas dan difabel, mungkin istilah yang baru kita dengar dalam interaksi sosial kemasyarakatan. Istilah tersebut mungkin saja baru kita dengar atau ketahui pada saat membaca buku ini. Difabilitas dalam kenyataannya bukanlah hanya sebuah istilah yang menggambarkan kekurangan seseorang dalam segi fisik ataupun sosial. Namun, difabilitas adalah sebuah perjuangan atas pengakuan hak dan kesetaraan antara orang yang berkebutuhan khusus dengan orang lain pada umumnya. Kita harus mengakui bahwa perlakuan terhadap seseorang yang berkebutuhan khusus masih belum berimbang. Bahkan ketika perlakuan tersebut diberikan bukan karena memang mereka membutuhkannya sebagai sebuah hak, melainkan karena rasa iba. Ternyata bukan rasa iba yang mereka butuhkan, tetapi pengakuan atas hak diperlakukan sama. Perlakuan yang timpang terhadap difabel terjadi juga dalam bidang hukum. Cukup banyak difabel yang berhadapan dengan hukum, umumnya mereka menjadi korban atas tindakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Meskipun ada juga difabel yang menjadi pelaku tindak pidana dan mereka juga mendapatkan perlakuan yang tidak sesuai dengan kondisinya. Ketimpangan perlakuan terhadap difabel yang berhadapan dengan hukum tidak hanya karena peraturan perundang-undangan yang tidak ramah difabel, tetapi disebabkan oleh minimnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap mereka. Aparat penegak hukum seharusnya paham bahwa seseorang yang difabel tidak bisa diperlakukan sama sebagaimana umumnya anggota masyarakat yang lain dan pada saat itulah dibutuhkan diskresi. Perlakuan yang diterima oleh difabel ketika berhadapan dengan hukum belum banyak didokumentasikan. Kalaupun ada, hanya berupa cerita sekilas yang semakin menunjukkan ketidakberdayaan mereka. Ketidakberdayaan difabel terhadap hukum akan ditunjukkan melalui hasil analisa putusan yang dilakukan oleh Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia dalam kurung MAPI FHUI. Buku ini berisikan sejumlah putusan pengadilan yang telah dianalisa berdasarkan 3 permasalahan. Ketiga permasalahan tersebut adalah: 1. Apakah korban difabel hadir bersama penerjemah dalam persidangan? 2. Apakah majelis hakim mempertimbangkan keterangan ahli mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku difabel? 3. Apakah hakim mempertimbangkan usia kalender atau usia mental dalam kurung pelaku dan korban difabel-difabel? Penelitian ini dilakukan MAPI berkolaborasi dengan LBH Apik Jakarta atas dukungan IPJ DFAT (Australia Indonesia Partnership for Justice, Department of Foreign and Trade (tutup). Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman LSM, Pusat Kajian, dan akademisi yang berjuang pada isu difabel yang berbasis di Yogyakarta. Terima kasih secara khusus juga disampaikan kepada Eko Riyadi dalam kurung Pusham UII dan Ayatullah RK dalam kurung Sabda untuk dukungan teknis dan substansi penulisan buku ini. Kami berharap buku ini dapat memberikan semangat kepada teman-teman difabel untuk memperjuangkan hak-haknya, terutama hak kesamaan di depan hukum sesuai dengan kondisinya. Pada sisi lain, hasil analisa putusan pengadilan ini dapat menunjukkan kelemahan peraturan perundang-undangan dalam memberikan perlindungan kepada difabel.
Aparat penegak hukum dan hakim selaku pihak yang menjalankan ketentuan hukum diharapkan dapat memahami kondisi difabel, sehingga dapat memberikan diskresi yang memudahkan mereka untuk menyelesaikan masalah hukum dengan baik. Dan tentunya, hasil analisa ini masih jauh dari baik, sehingga kritik dan masukan sangat kami nantikan. Semoga buku ini dapat membangun kesadaran bahwa difabilitas dan difabel adalah bagian dari kita dan memiliki hak yang sama. Hasril Hertanto SH.MH, Editor dan Ketua Umum MAPI FH UI. Kata pengantar, Pimpinan Proyek Kemitraan Australia-Indonesia untuk Keadilan. Inklusivitas difabel telah menjadi prioritas utama baik bagi pemerintah Australia dan Indonesia, dan juga fokus utama AIPJ. Kami telah mengintegrasikan fokus area ini ke dalam pembaruan peradilan, anti korupsi, bantuan hukum dan identitas, hukum pada level nasional dan internasional. Dalam pembaruan peradilan, AIPJ bekerja bersama pengadilan untuk meningkatkan konsistensi putusan, sehingga meningkatkan kepastian hukum dan membantu untuk mengangkat kepercayaan publik pada pengadilan. Saat ini pengadilan telah mempublikasikan lebih dari 1,6 juta putusan yang memberi kesempatan bagi masyarakat, media, akademisi, peneliti, dan hakim sendiri untuk membandingkan perbedaan putusan yang memiliki kemiripan fakta dan menilai tingkat konsistensinya. AIPJ mempunyai keterbatasan untuk dapat membandingkan seluruh putusan, sehingga kami memilih untuk menilai putusan yang menjadi kelompok target utama kami. Dalam penelitian ini adalah kelompok masyarakat difabel. Secara khusus, kami mengharapkan difabel dapat memperoleh peradilan yang adil. MAPI FH.UI telah melakukan kerja luar biasa dalam pembaruan peradilan dan riset hukum, sehingga kami sangat beruntung bahwa MAPI FH.UI dapat mengerjakan analisa konsistensi putusan ini yang merupakan pertama kali dihasilkan. Kami berharap hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi pengadilan dan menjadi acuan bagi kerja-kerja pemangku kepentingan untuk secara bersama-sama meningkatkan akses keadilan untuk difabel. Craig Ewers, Pimpinan Proyek Kemitraan Australia-Indonesia untuk Keadilan. Kurung buka, Australian Indonesia Partnership for Justice. Kurung tutup. Daftar isi. Kata pengantar halaman 1 Romawi. Daftar isi halaman 4 Romawi. Bab 1. Pendahuluan halaman 1. 1.1. Latar belakang halaman 1. 1.2. Tujuan halaman 3. 1.3. Metode penelitian halaman 3. 1.4. Sistematika penulisan halaman 6. Bab 2. Difabilitas halaman 9. 2.1. Istilah difabel halaman 9. 2.2. Difabilitas halaman 12. 2.3. Difabel berhadapan hukum halaman 19. Bab 3. Penerjemah bagi difabel berhadapan dengan hukum. 3.1. Pendahuluan halaman 23. 3.2. Deskripsi singkat putusan halaman 25. 3.2.1. Perkara 52 garis-miring PID titik B garis-miring 2013 garis-miring PN titik LBH halaman 25. 3.2.2 Perkara 551 garis-miring PID titik B garis-miring 2012 garis-miring PN titik SBG halaman 26. 3.2.3 Perkara 107 garis-miring PID titik B garis-miring 2014 garis-miring PN titik BKO halaman 27. 3.2.4 Perkara 171 garis-miring PID titik B garis-miring 2014 garis-miring PN titik PML halaman 28. 3.2.5 Perkara 416 garis-miring PID titik B garis-miring 2005 garis-miring PN titik KDR halaman 30. 3.3 Pembahasan konsistensi putusan halaman 31. 3.4 Analisis halaman 32. Bab 4 Kekuatan keterangan ahli sebagai dasar majelis hakim menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap difabel. 4.1 Pendahuluan halaman 37. 4.2 Deskripsi singkat putusan halaman 42. 4.2.1
Perkara 141-B/2010-PN.KBM halaman 42. 4.2.2 Perkara 874-B/2010-PN.SRG halaman 44. 4.2.3 Perkara 190-B/2013-PN.MLG halaman 45. 4.2.4 Perkara 833-B/2012-PN/TTD halaman 47. 4.2.5 Perkara 16-B/2011-PN.BLK halaman 48. 4.3 Pembahasan komparasi konsistensi putusan halaman 50. 4.4 Analisis halaman 55. 4.5 Kesimpulan halaman 70. Bab 5 Penggunaan usia korban difabel mental intelektual. 5.1 Pendahuluan halaman 75. 5.2 Deskripsi singkat putusan halaman 77. 5.2.1 Perkara 20-B/2014-PN.KGN halaman 77. 5.2.2 Perkara 158-B/2014-PN.UNH halaman 79. 5.2.3 Perkara 160-B/2013-PNPMS halaman 80. 5.2.4 Perkara 221-B/2014-PN.KKA halaman 82. 5.2.5 Perkara 551-B/2012-PN.SBG halaman 84. 5.3 Pembahasan konsistensi putusan halaman 87. 5.4 Analisis halaman 90. Bab 6 Penutup. 6.1 Kesimpulan halaman 93. 6.2 Saran _rekomendasi halaman 94. Daftar pustaka halaman 98. Biografi penulis halaman 104.